감히 지금 내 앞에서 Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu series favoritku. Biasanya film atau series tentang kerajaan cuma bercerita tentang perang yang gitu-gitu aja. Tapi gimana kalau wabah zombie terjadi saat zaman kerajaan? Kedengaran absurd ya, tapi series yang satu ini nggak main-main karena ceritanya sangat bagus. Di awal cerita, terjadi kekacauan di kerajaan Hanyang Korea, karena banyak rumor dari tulisan pemberitahuan yang mengatakan kalau raja sudah wafat. Kemudian klan Haewoncho, yaitu klan terkuat di kerajaan Hanyang ini, secara membabi buta membantai para pelajar dan menangkap mereka untuk disiksa. Karena seperti yang kita tahu pada zaman itu hanya pelajarlah yang bisa menulis pemberitahuan rumor tersebut. Sebenarnya para pelajar ini protes karena selama raja sakit, rakyatnya sangat kelaparan karena hasil panen mereka sering dirampas, dan rumor tulisan itu adalah hasil dari protes mereka karena selama ini rakyat hidup menderita. Klan Haewoncho sangat powerful, karena banyak yang menjabat sebagai bangsawan, dan ratu muda yang menjabat sekarang adalah keturunan klan Haewoncho. Kerajaan ini sekarang terbelah menjadi dua pihak, yaitu ratu yang sedang mengandung dan putra mahkota Lee Chang, yaitu anak dari istri raja yang sebelumnya. Jadi konfliknya, jika ratu ini melahirkan putra sebelum raja meninggal, putra ratu muda inilah yang akan menjadi raja berikutnya. Tetapi, jika raja ternyata sudah meninggal, maka yang berhak menjadi raja selanjutnya adalah Lee Chang, sang putra mahkota. Bahkan sampai 10 hari raja yang sudah dinyatakan sakit campak, putra mahkota ini tidak boleh menjenguknya karena ada alasan yang ditutup-tutupi. Putra mahkota ini adalah orang yang sangat baik dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Tetapi Lee Chang ini selama ini sering dikucilkan karena klan Haewoncho mendominasi kerajaan. Di kerajaan ini Lee Chang mempunyai pengawal pribadi yang sangat loyal kepadanya yang bernama Mu Yong. Saking jengkelnya dengan aturan kerajaan, putra mahkota mengutus Mu Yong untuk mencuri jurnal pengobatan ayahnya. Meski beresiko, Mu Yong tetap menjalankan tugasnya pada malam harinya. Pada malam itu juga, putra mahkota malah nekat untuk memasuki kamar ayahnya untuk memastikan keadaan ayahnya. Setelah melalui beberapa penjagaan, sebelum sampai ke tempat ayahnya, putra mahkota ini malah dijumpai dengan makhluk yang belum pernah dilihatnya selama ini. Sebelum dia melihatnya secara langsung, Lee Chang malah ketahuan oleh panglima kerajaan. Saat Lee Chang menceritakan apa yang dilihatnya, panglima ini mengatakan kalau itu hanya delusional putra mahkota. Putra mahkota ini tidak mempercayainya karena seperti sedang menutupi sesuatu. Lalu, Lee Chang memaksa untuk langsung melihat ayahnya yang katanya sedang sakit. Ketika sampai di depan pintu kamar ayahnya, panglima itu malah menodongkan pedang ke arah Lee Chang. Panglima itu sangat berani karena dia adalah seorang Haewoncho yang juga adalah kakak dari ratu muda kerajaan. Kemudian, Lee Chang dengan beraninya menantang untuk menyerangnya. Lalu panglima itu menurunkan pedangnya kembali. Ketika putra mahkota ini masuk, ternyata ayahnya tidak ada di kamarnya, dan malah dia menemukan Cho Hakju, yaitu tangan kanan raja yang juga pemimpin klan Haewoncho. Karena tidak menemukan ayahnya, Lee Chang langsung pergi ke ruangannya. Kemudian Mu Yong memberikan jurnal pengobatan itu kepada Lee Chang. Sayangnya ketika dia memeriksanya, ternyata isi sebagian jurnal itu kosong, yang padahal jurnal itu harus diisi setiap hari. Lee Chang berasumsi kalau jurnal itu sengaja tidak diisi dan mencium kebohongan kerajaan kepadanya. Putra mahkota ini lalu memutuskan keluar istana untuk menemui Lee Sung Hui, karena dia adalah tabib yang mengurus ayahnya selama ini. Di sisi lain, di desa kecil Jiul Heon di wilayah Dongnae,
banyak pasien yang sedang diobati di sini karena ini adalah desa yang berisi murid-murid tabib Li Sung Hui. Malangnya, di sini juga sedang terjadi kelaparan dan sangat kekurangan bahan makanan karena aturan kerajaan. Di sini ada Seobi, seorang murid tabib Li, yang merawat pasien ketika tabib Li tidak ada di Jihulheon, dan di sini juga ada pasien yang bernama Yongsin yang sangat menyebalkan karena dia merasa para pasien tidak mendapatkan makanan sepantasnya. Kemudian pada siang harinya ternyata tabib Li sudah kembali ke Jihulheon, tetapi dia membawa sebuah peti dan hanya mengutus mereka untuk memakamkannya. Ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah mayat salah satu murid tabib Li, yaitu Dan I, yang badannya sudah tercabik-cabik oleh sesuatu. Tapi ketika tabib Li dimintai penjelasan, dia tidak mau mengatakan apapun tentang Dan I. Di sisi lain, ketika kerajaan gempar karena putra mahkota menghilang, Panglima ini malah berbuat semena-mena kepada para pengurus Lichang. Panglima ini lalu menebas salah satu pengurus itu karena dia tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang keberadaan putra mahkota. Di saat Lichang ke desa-desa untuk mendapatkan informasi tentang tabib Li, dia malah mendapatkan informasi bahwa tabib Li pernah melintasi desa kecil itu dan membawa seorang anak yang badannya tercabik-cabik seolah-olah dia tergigit oleh hewan raksasa. Lalu putra mahkota melanjutkan perjalanan ke Dongnae yang sangat jauh dan hanya ditemani oleh Mu Yong. Cho Hak-ju yang mendapatkan informasi bahwa Li Chang sedang menuju Dongnae untuk menemui tabib Li, malah mengutus anaknya yang juga panglima kerajaan untuk membunuh Li Chang di sana. Lalu di Dongnae, saat Seobi pulang setelah mencari obat-obatan, dia kaget karena mencium bau makanan di Jihulheon yang pada saat itu hanya tersisa sedikit bahan makanan di sana. Orang-orang ini tampak memakan daging dengan lahapnya karena kelaparan dan mereka belum pernah makan makanan sebanyak itu ketika krisis terjadi. Ketika Seobi ke dapur, dia menemukan Yongsin sedang memasak makanan dan dia mengaku sedang memasak rusa hasil buruannya. Mirisnya, ketika Seobi mengambilkan makanan, dia malah menemukan jari manusia pada masakan tersebut. Duh, serem banget ya ceritanya. Dia langsung sangat marah lalu melabrak Yongsin karena tega melakukan itu kepada orang-orang di Jihulheon dan yang dimasaknya adalah Dan I. Sampai Luna sendiri bingung harus berkomentar apa. Yongsin menjelaskan kalau dia tidak melakukannya, orang-orang di sini akan mati karena kelaparan. Kalau hanya mengandalkan moralitas, rakyat di Dongnae akan mati karena pemerintah kerajaan tidak memperdulikan mereka. Kemudian setelah orang-orang makan daging itu, mereka memuntahkannya kembali dan mulut mereka berbusa karena efek memakan daging itu. Lalu orang-orang ini mulai berubah menjadi mayat hidup dan memakan salah satu murid tabib Li yang masih hidup. Dan I ini sebelumnya diajak oleh tabib Li untuk mengurus raja yang katanya sedang sakit. Tapi ketika Dan I mendekati raja itu, dia malah dicabik-cabik oleh raja itu karena sang rajalah yang pertama kali menjadi mayat hidup alias zombie. Gila, gelap banget ya ceritanya. Ini adalah episode pertama dari series Kingdom. Series yang satu ini menceritakan wabah zombie yang ada di kerajaan Korea. Konflik di series ini sangat solid dan bahkan kalian tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat drama romantis ala-ala series Korea lain. Luna sendiri kaget karena ceritanya sangat mendalam dan beda dengan yang lain. Bahkan banyak plot twist yang tidak terduga di series Kingdom ini. Sekarang sudah ada 2 season di series ini yang bisa kalian tonton. Percaya aja deh sama Luna kalau series ini bukan kaleng-kaleng. Cukup sekian untuk review kali ini, sampai jumpa lagi.